Yesus tidak mengikuti semua keinginan orang Yahudi. Bukankah Dia itu Tuhan yang sanggup memerdekakan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi? 30 keping perak memang teramat murah, tetapi bukankah dengan itu Yesus dapat menunjukkan kekuasaannya? Oh Allahku, aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Lebih baik aku mati karena dosaku yang tak terampuni ini. Ampunilah aku yang lemah ini. Ketika aku mengenangkan kebersamaan denganmu, serasa aku tidak akan mundur darimu. Akulah batu karang yang akan membelamu. Bahkan ketika orang ragu akan engkau, aku dengan lantang menyatakan bahwa engkaulah Mesias. Tetapi kenyataan berbicara lain. Aku menjadi murid lemah yang tega menyangkalmu. Tetapi aku juga sadar bahwa kasih karuniamu masih berlaku buatku. Engkau masih memakai aku untuk menyatakan kehendakmu, dan rencanamu tidak akan pernah gagal karena aku yang memilih. Adalah Pontius Pilatus. Daerah kekuasaanku ada di seluruh Yudea. Banyak perkara yang sudah aku putuskan berdasarkan keadilan dan kebenaran yang aku ketahui, termasuk dalam perkara Yesus. Aku juga tahu bahwa Dia tidak bersalah. Tetapi apa jadinya jika aku bebaskan Dia? Akan banyak terjadi kekacauan di mana-mana, dan yang paling penting adalah itu sangat membahayakan posisiku. Aku tidak bersalah atas darah orang itu. Itu urusan kamu sendiri. Inilah yang menjadi keputusan. Sebuah kota besar yang berada di Libya. Aku bukan orang Yahudi. Pada waktu itu, aku sudah melihat sekumpulan orang banyak, dan ternyata mereka sedang melihat bagaimana Yesus harus memikul salib. Mungkinkah aku berada di tempat atau waktu yang salah, atau sebaliknya? Saat itulah tentara Romawi menyuruhku untuk memangku salib Yesus, karena dia sudah tidak berdaya akibat penyiksaan yang dialami sepanjang malam sebelumnya. Kenalkah engkau dengan Maria Magdalena? Aku sering disamakan dengan Maria, saudara Marta. Bahkan orang salah juga menyamakan aku dengan wanita yang membasahi kaki Tuhan dengan air mata dan menyingkanya dengan rambutnya. Akulah yang dipulihkan Tuhan ketika Dia mengusir ketujuh roh jahat dari dalam diriku.
Aku hadir saat Tuhan mengalami penyiksaan, bahkan sampai pengaliban, bahkan sampai penguburan. Bukan tanpa resiko aku melakukan semuanya itu, tetapi karena kecintaanku kepada Tuhan, aku rela. Dan akulah orang pertama yang mengetahui pada waktu subuh itu kubur Yesus sudah kosong. Tidak pernah aku membayangkan aku harus menyaksikan detik-detik penyiksaan anak yang kukandung atas perkenan Tuhan. Bahkan ketika aku belum bersuara, salib yang begitu hina dan keji itu harus dia alami di depan mataku. Berhakkah aku menata semua itu? Tidak, sekali-kali tidak. Aku tahu inilah rencana Tuhan untuk seluruh umat manusia. Aku ini hamba-Mu, terjadilah padaku seperti yang Kau kehendaki. Namaku Longinus. Aku lahir di Kapadokia. Mungkin kalian tidak begitu mengenalku. Akulah yang menikam namun Yesus. Sebenarnya hatiku tersayat ketika Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Atau ketika dia memohon, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu banyak peristiwa hebat yang aku saksikan sendiri. Mengirim penyaliban dan kematian Yesus. Tetapi aku sadar bahwa itu bukan tugas yang benar. Akhirnya aku pun menyadari bahwa Dia Mesias itu. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Akan kubaktikan hidupku untuk mengabarkan tentang Yesus.